bidadari ini menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diciptakan dari za'faron. Ada yang bilang dari apa? Za'faron. Ada yang bilang dari misik. Intinya dari minyak wangi. Waduh, bahannya aja minyak apa? Minyak wangi. Udah ngebayang deh. Tanah aja cakep. Manusia nih dari tanah cantik, apalagi apa? Dari za'faron. Ya Allah, diciptain dari hampir, walaupun di dalam sanadnya ada lemah, tetapi hampir jumhur pendapat dari para ulama bidadari itu dari minyak za'faron atau dari minyak misik. Intinya dari minyak. Ada yang membagi dari ujung kaki, jari jemari kaki sampai di sini dari minyak ini, dari sini sampai sini minyak ini. Intinya minyak wangi semuanya. Makanya bidadari kagak ada yang bau. Maksudnya nggak ada sesuatu yang bau. Air ludahnya nggak bau. Kalau kita kan bau, dia nggak ada. Jangan nanya iler dah. Nggak ada. Maaf, nggak buang air, nggak ada baunya. Keringet wangi, nggak ada baunya. Apa ini? Dakhama, reak, nggak ada dia. Semua nggak ada. Yang berbau, maaf. Kalau kita kan, maaf kalau bahasa, mungkin kalau bahasa Betawi kasarnya, kita ini nggak lebih dari kotoran semuanya. Ujung rambut ada kotoran di kepala, namanya apa? Tumbe. Turun ke sini mata ada kotoran, namanya. Di sini ada kotoran, namanya. Di sini ingus ya, ingus masuk ya, tapi ada juga yang satu lagi tuh. Nah ke sini ada kotoran, namanya apa? Semua dari ujung kulit ada kotoran nih, namanya apa? Daki, semua kuku ada kotorannya. Makanya kalau sombong, kotoran aja sombong. Kotoran sombong. Kenapa? Hatta dia kaya, tetap semuanya ada tuh. Nggak ada semua kotoran. Tapi bidadari nggak ada kotorannya, nggak keluar daki, kagak ada baunya. Ini bidadari. Namanya juga bahan bakunya dari apa? Dari za'faron, dari minyak wangi. Nggak ada. Warnanya, kulitnya putih. Putihnya seandainya di dalam apa? Penjelasan hadis, seandainya ditutup dengan 70 helai kain, tetap terlihat bayangan putihnya badannya. 70 kain. Kita di sini berusaha biar kelihatan pakai baju jarang-jarang kayak kelambu, tetap aja butek. Kan ada yang tuh perempuan pakai baju supaya kelihatan kulitnya. Pakai baju di jarang-jarang masih aja kagak kelihatan. Ini 70 lapis masih kelihatan itu apa? Oh, bahkan ada hadis walaupun maknanya itu para ulama beda pendapat maknanya. Tulang sumsumnya kelihatan dari apa? Tulang dalamnya kelihatan dari luar saking putihnya. Tapi jangan dibayangin serem dong Sat, kayak tengkorak, bukan. Maksudnya ungkapan keindahan yang sulit untuk diungkapkan. Itu kita baca itu para ulama khilaf maksudnya apa. Tapi intinya sangat cantik yang tidak pernah terbayang. Kalau kita ngomongnya kayak bidadari minum kopi kelihatan tenggorokannya apa? Kopi hitam, enggak, ini tulangnya kelihatan kalau bahasa kitanya, saking cakepnya. Bukan berarti kelihatan betul ya, transparan begitu, enggak. Maksudnya apa? Begitulah kecantikan bidadari. Seandainya nih bidadari turun nih, seret, datang ke sini ngelihat gitu terus dia hilang lagi. Semua laki nih nggak nafsu nikah lagi, nggak mau nikah dah, saya di sono aja dah. Udah kagak ngelihat perempuan semua nggak nafsu dia ngeliat perempuan di dunia nggak nafsu, nggak nafsu, nikah sono aja deh. Kalau dia ngeliatin begitu doang, gitu doang diangkat lagi, nggak ada yang nafsu nikah, dia akan mengharap untuk apa? Nikah di sono. Nggak, saya nggak mau, nggak nafsu ngeliat dunia, ngelihatnya apa? Baru begitu doang. Bidadari, jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlahnya kalau dibanding manusia lebih banyak bidadari daripada manusia. Bagaimana tidak? Paling rendah nih yang masuk terakhir surga. Tahu nih kerjaannya apaan? Cuma la ilaha illallah doang, sholat kagak, ini kagak. Neraka udah kelamaan, orang udah pada habis, orang Islam di neraka sendirian dia. Orang Islam udah pada habis semuanya, pada masuk. Itu orang nggak tahu apa kerjaannya di dunia. Terakhir kali orang yang keluar dari neraka masuk surga
dapat 2 bidadari. 2 bidadari. Waktu di kata Rasul, waktu di orang itu naik, udah kagak ada orang, semua di doang. Yang lain kafir semua di temen itu. Orang Islam udah kagak ada. Dinaikin, masuk surga, tentunya itu dimasukkan ke air. Dia bening masuk lagi. Tuh tadinya kan keling, wah udah nggak kelihatan itu, udah gosong. Dimasukkan dulu, seger lagi. Pas ngelihat surga, dikasih bidadari 2. Dia bilang apa? Wallahi, tidak ada manusia yang lebih diberikan kenikmatan daripada aku. Udah baru dapat 2, padahal dia yang paling terakhir, paling apa? Paling buncit. Udah pada kagak ada orang, cuma dia doang yang Islam. Kalau kafir kan khalidina fiha. Yang paling terakhir, wallahi, tidak ada seseorang yang dilebihkan nikmat melebihi nikmat yang Allah berikan kepada aku. Dapat bidadari 2 kayak begini. Itu yang paling apa? Paling terakhir itu. Bagaimana yang lainnya? Oh, seperti kalau kita baca kitab hadis sahih bahwa al-mujahid, orang-orang yang mati syahid, orang yang mati syahid, dia akan disiapkan 70 bidadari. 70 dia masuk ke surga itu, masuk dari bab al-jihad. Pas masuk 70 bidadari. 70 bidadari punya dia semua 70. Bahkan dia juga bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Keluarganya yang miring-miring dikit bisa, ya Allah ini angkat nih. Ini Allah nih bisa ngangkat, ngasih syafaat 70. Makanya orang mati syahid jangan dianggap sedih, kasihan, ditembak, kasihan, dibunuh, enggak. Girang dia. Udah mati, saat itu sakit, setelah mati, oh nikmat. Ditungguin 70 bidadari. 70 bidadari. 70 saat apa di sono nanti kita bisa ngelayanin 70. Wah, kan kepikiran laki begitu. 70 ntar diapain 70? Allah kasih 100 kali lipat dari kekuatan di dunia. 70 kecil. 2 tadi udah girang aja, oh paling bagus, padahal dia paling kecil, paling apa? Ini 70 orang yang mati syahid. Hadis tentang mati syahid sahih. Orang yang mati syahid disiapkan 70 bidadari. Dan untuk di luar itu dikasih lagi seperti orang yang sabar nih, disuruh pilih. Khayyarahu ma syaa minal hurul ain. Nih bidadari banyak, pilih mau yang mana. Allah luar biasa, disuruh pilih mau berapa disuruh. Tapi wal kadziminal ghaid, emang tantangannya luar biasa ini. Sabar, disuruh milih. Udah dapat jatah paling sedikit tadi 2, bisa 10. Itu tadi yang sholatnya ini nih apa? Yang paling apa nggak tahu, bisa paling terakhir. Yang lebih tentunya yang sholatnya rajin, dzikirnya rajin, baca Quran rajin, sholawatnya rajin. Oh itu naik luar biasa. Makanya berarti jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah manusia. Nah satu paling sedikit 2, bisa 1 dapat 70. Nah kalau muslimin 1 miliar berarti dia harus berapa miliar, lebih banyak daripada jumlah manusia. Subhanallah. Dan di sana istri gimana istri? Istri menjadi, kalau bahasa kita, tuannya bidadari. Istri kita lebih cakep dari bidadari. Lebih cakep dari bidadari. Kenapa? Karena ada zikirnya, ada sholatnya, ada istighfarnya, ada. Kalau bidadari enggak, bidadari full jitan. Kalau ini ada apa? Terus dia ada kecil, gede, dewasa. Kalau ini enggak, bidadari netep sih. Jadi diciptain enggak dari kecil. Bidadari itu enggak diciptain kecil, gede enggak, blek langsung gede. Nah kalau ini ada proses. Makanya perempuan-perempuan muslimah salehah masuk surga akan menjadi penghulu para bidadari. Suaminya dapat 70, dia imamnya. Saat ntar jealous lagi, ngiri, cemburu. Oh nggak ada, cemburu nggak ada di sana. Pertama kali orang masuk surga, pertama kali dihapus sifat hasad. Sifat hasad itu hilang, iri hilang. Karena senikmat apapun antum dapat nikmat sehebat apapun, hatta surga jadi kurang nikmat kalau ada hasad. Dia dapat 5, kok dapat 1. Nah ini hilang nih. Ternyata penghilang nikmat itu adalah hasad. Tapi kalau hilang sifat hasadnya, punya sepeda, orang punya motor nggak ada urusan, nikmat dengan sepedanya.
Tapi dengan hasad dia, nah ternyata pertama kali diangkat sifat hasad di dalam surga. Oh, jadi nggak ada tuh mau ngelihat orang ini, nggak ada rasa apa. Ternyata kata ulama, karena Anda masuk surga tapi hasad masih ada, surga kurang nikmat. Nikmat yang begitu hebat hilang gara-gara apa? Hasad. Udah dapat bidadari 70, ada ulama dapat 100, ngiri dia. Oh, 100 dia. Yo, ini hasud nih, hasad. Karena orang yang sudah sifat hasad itu bisa melupakan nikmat, melihat nikmat yang ada. Inilah pertama kali, jadi tidak ada cemburu. Dan istri menjadi sayyidah, penghulu dari hurul ain. Allah, luar biasa. Pertama kali kalimat yang keluar dari bidadari saat orang masuk di surga, sungguh. Jadi laki ini muslim masuk surga disambut sama bidadari, pertama diucapkan, sungguh aku diciptakan untuk kamu dan kamu diciptakan untukku, tidak ada satu orang pun yang ada dalam benak dan hatiku kecuali kamu. Wah, bukan itu, bukan ngerayu, emang begitu lafadznya. Enggak, ini ya kayaknya saya untuk kamu, nggak begitu, itu mah ragu kita. Bidadari ngomongnya begitu, enggak, dia ngomongnya jadi bener-bener laki itu, wah udah dia disambut dengan bidadari dan dibuka tuh. Dari jauh udah kelihatan mereka menunggu, subhanallah. Tapi ada satu hadis, kalau ada seorang suami suka mukul istrinya, saat itu bidadari surga dibilang, aku mengharamkan diriku disentuh denganmu wahai fulan, karena engkau telah memukuli istrimu. Itu mereka berteriak tuh. Kalau kita mukulin istri, bidadari sana teriak, dia bilang, aku tidak mau, aku mengharamkan diriku bersentuhan denganmu wahai fulan. Itu bikin bikin bidadari, kan kalau mau memukul hati-hati, di sono ditinggalin itu kita sama para bidadari. Subhanallah, ternyata itulah para bidadari yang insya Allah termasuk memasukkan kita dari golongan orang yang mendapatkan para bidadari semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saat bagaimana yang bujangan, perempuan nih yang belum nikah, meninggal, kalau sudah nikah kan nanti dijadiin penghulu bidadari untuk suaminya. Kalau belum nikah bagaimana? Mereka akan dijadikan dan ditemukan dengan pria-pria yang belum nikah juga, yang soleh sederajat. Ini laki meninggal belum nikah, perempuan belum meninggal nikah, nanti dijodohkan di sana dan lebih cakep dari bidadari, dan bidadari punya, subhanallah, dapat tuh dijadiin istri para suami yang. Tapi antum jangan kalau begitu ntar aja nikahnya nunggu bidadari, nah, tunggu dulu. Di dunia itu, di keluarga itu menjadi wasilah kita untuk dapat bidadari di keluarga itu. Jadi jangan khawatir, jadi jangan dipikir saat nanti perempuan dapat bidadara enggak kalau baru meninggal, kan dapat bidadara. Padahal kalau laki bidadara, kalau perempuan nggak ada bidadara, tetap ya itu perempuan yang soleha meninggal dapat bidadari, bukan bidadari tapi dia menjadi sayyidah dari penghulu bidadari, ditemukan dengan laki-laki yang belum nikah ketemu, itu akan dapat. Jadi nggak ada yang dapat bidadara, jadi nggak ada laki bidadara. Dipikir kalau perempuan bidadari, kalau laki-laki bidadara. Dari mana bidadara? Allah ciptakan hanya bidadari, bukan ada bidadara. Tapi nanti perempuan ini dapat laki-laki, oh luar biasa, yang perjaka meninggal nih akan ketemu dengan perempuan yang belum menikah dan sempurna. Tidak ada sesuatu yang kurang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai penutup, kata para ulama, surga kurang sempurna kalau tidak bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat bidadari 500, dapat 70, tapi kalau nggak ketemu Rasul di surga nanti akan menjadi kurang sempurna itu nikmat. Makanya kalau minta surga, mintalah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.